Tadi sebenarnya sudah penjelasannya panjang lebar, saya sampai berkeringat. Jadi mohon izin Mas, lagi saya ulangi ya, tapi kebetulan memang ada satu hal yang belum saya ungkap. Kadang-kadang ada pertanyaan begini, kenapa sih yang diuber-uber sama polisi itu kok selalu orang Islam? Ini sering ada pertanyaan, kenapa sih yang dianggap teroris itu selalu orang Islam? Ini juga menjawab sedikit pertanyaan dari Bapak tadi. Pola dari gerakan teror ekstrim radikal itu selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Pertanyaan serupa itu yang ada sering muncul di Indonesia itu sama seperti pertanyaan orang Hindu di India, kenapa sih yang dikejar-kejar pasukan anti teror India itu selalu orang Hindu? Termasuk juga apa yang ditanyakan oleh orang-orang Irlandia Utara, kenapa sih yang diuber-uber oleh tentara Inggris itu kok selalu orang Katolik? Kan begitu. Dan kenapa oleh orang-orang Katolik di Spanyol, di Basque, dari kelompok ETA itu, kenapa sih kok orang Basque terus? Kenapa orang Spanyol Utara terus yang diuber-uber oleh pasukan anti teror Spanyol? Karena memang postulat mereka adalah menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu. Kalau di Indonesia pemeluk agama terbesar adalah Islam, maka yang ditunggangi adalah agama Islam. Makanya semua organisasi teror di sini itu selalu bernafaskan dan mengatasnamakan agama Islam. Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarut Tauhid, Jamaah Ansarut Syariah. Ini nama-nama Islami semua. Dan mengapa mereka menunggangi Islam? Supaya semua kejahatan mereka yang mengatasnamakan Islam ini dimaklumi oleh umat Islam di Indonesia. Dan kita bisa lihat, ketika ada teroris yang ditangkap, pasti ada ulama yang ngomong dari MUI atau dari organisasi lain yang mengatakan, kenapa sih harus orang Islam terus yang ditangkap? Padahal terrorism has no religion. Sudah disepakati itu. Yang menyeret paksa orang itu untuk selalu terorisme itu identik dengan Islam, ya orang Islam sendiri. Padahal mereka ini bukan Islam, mereka ini adalah orang-orang yang mengaku Islam untuk melegitimasi berbagai aksi-aksi kekerasannya. Di India apakah demikian? Yang membantai orang Islam di Uttar Pradesh, di Ahmedabad, itu semua juga orang Hindu garis keras kok yang membantai orang Kristen dan orang Islam. Saya tadi sudah katakan, yang membantai orang Rohingya yang beragama Islam itu kelompok Asin Wiratu beragama Buddha. Dan kelompok-kelompok seperti Baader Meinhof itu juga orang-orang Protestan yang bergerak dari gereja ke gereja. Kelompok Basque di Spanyol, kelompok FARC di Kolombia, ideologi kiri tapi bergeraknya dari gereja ke gereja. White Supremacy, Ku Klux Klan, kelompok evangelis di Amerika juga menggunakan pola-pola penggunaan agama yang sama, karena mayoritas di sana adalah orang-orang Protestan. Nah, pola inilah kemudian yang dipakai, makanya kelompok teroris di India itu selalu mengatasnamakan Hindu, di Indonesia mengatasnamakan Islam, dan juga di Suriah juga menggunakan atas nama Islam dari kelompok Wahabi, Jabhatun Nusroli, Wa'ut Tauhid, Free Syrian Army. Mereka menganggap Syiah bukan Islam, tapi mereka juga membombardir berbagai masjid. Makanya Syekh Ramadan Al-Buthi ketika sedang memberikan halakoh tentang tafsir Al-Quran, dibom juga oleh kelompok Jabhatun Nusra. Berbagai pengeboman masjid demi masjid juga dilakukan oleh sesama orang Islam karena persoalan-persoalan politik. Karena orang Islam meskipun sama keimanannya, sama-sama baca syahadat, sama-sama mengimani Nabi Muhammad, dan sama-sama semua beriman terhadap Al-Quran, karena berbeda tujuan politik dianggap lawan juga. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan Bapak. Kenapa agama itu kemudian menjadi brutal, menjadi keras, lalu menganggap orang yang berbeda dengan dia ini dianggap lawan? Karena terlibat dalam aksi-aksi homogenisasi paksa dan hegemoni paksa dan homogenisasi paksa di dalam satu wilayah. Dan mereka pasti menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu. Kalau kita tanya kelompok teror yang ada di Somalia, ya pasti beragama Islam. Kelompok Azaria, kelompok tasawuf yang ada di Somalia, itu diusir sampai ke Kenya, sampai ke Mozambik, sampai ke Tanzania. Padahal dulu tadinya orang Somalia. Tapi karena dianggap berbeda meskipun Islam juga, mereka diusir oleh Al-Shabaab. Kelompok-kelompok Torikoh, Nahsabandi dan sebagainya, diusir semua sampai ke Somaliland. Nah ini
Ini adalah pola yang sama yang terjadi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kelompok-kelompok seperti ini yang berkuasa di Indonesia, yang dicari bukan teman-teman yang Kristen, Hindu, dan Buddha. Yang dicari pertama itu pasti orang-orang seperti saya. Karena saya dianggap pengkhianat. Karena saya dianggap orang yang ingin menggagalkan usaha mereka. Karena semua organisasi teror di seluruh dunia ini adalah ingin menguasai wilayah itu dan kemudian bisa menyeragamkan paksa seluruh orang di negara itu. Semua sama. Sekarang Afghanistan dikuasai oleh Taliban. Musuhnya siapa? ISIS Khorasan, sesama orang Islam, sama-sama pemeluk Dioban. Alirannya sama, ijtihadnya sama, manhajnya sama, mazhabnya sama. Berperang satu sama lain. Kelompok Northern Alliance yang ada di Afghanistan itu agamanya sama. Sudan hari ini agamanya sama, pahamnya sama. Dua-duanya jenderal ketuanya. Sama. Yang membedakan mereka apa sehingga mereka saling ngebom? Orientasi politik. Ini semua menjadi persoalan di berbagai negara. Bahkan orang Hindu juga tidak solid juga untuk memperjuangkan nasionalisme Hindu di India. Kelompok-kelompok garis keras Bharatiya Janata yang punya cita-cita melakukan saffronize, mengkuningkan semua India, berbeda dengan kelompok Shiv Sena. Mereka tidak terima. Orang-orang Yahudi di Israel pun tidak semua sepakat dengan Zionisme. Kelompok-kelompok Yahudi Ortodoks nggak setuju juga dengan Benjamin Netanyahu. Dan semua yang membedakan ini apa? Politik. Nah ini Pak, kenapa orang pemeluk agama yang seharusnya agama ini menjadi universal, menjadi lokomotif, menjadi akselerator bagi semua peradaban manusia yang berbasis humanity and peace, ini kemudian menjadi gagal total. Cita-cita semua nabi-nabi ini kemudian menjadi mandek untuk supaya menjadikan agama ini sebagai pencerah bagi seluruh umat manusia sampai kiamat. Kemudian dirusak dan diluluh lantakkan oleh persoalan-persoalan politik dari semua umat manusia. Kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengatakan, Tuhan itu nggak perlu politik, Allah itu nggak perlu politik, berkeimanan itu tidak perlu paspor dan visa. Sampean ada di pojokan Pulau Malvinas sana, di ujungnya Pulau Argentina itu, boleh memeluk Islam, memeluk Kristen, boleh. Nggak harus datang ke Arab, ke Mekah juga kalau cuma untuk memeluk keimanan. Kalau ke Mekah ya naik haji ya harus ke sana. Tapi kalau untuk berkeimanan boleh dari mana saja. Makanya keimanan ini borderless. Makanya Tuhan itu nggak perlu politik. Yang perlu politik itu manusia, kata Ibnu Khaldun, yang kadang-kadang ingin menguasai petak-petak bumi yang mengatasnamakan poros langit, kata Ibnu Khaldun. Nah, ketika agama berkenalan dengan ambisi-ambisi kekuasaan, inilah kemudian agama ini kemudian diajari untuk berpecah belah. Umat beragama kemudian melahirkan tafsir-tafsir yang berbeda, yang saling menyerang satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain, dan menganggap orang lain yang berbeda dengan dia bukan Islam. Bahkan di Garut Pak, ada Islam Baiat, warisannya Kartosuwiryo dari NII. Ini yang pernah berdinas di Garut tahu Islam Baiat ini. Kita yang lahir secara Islam ini dianggap belum Islam kalau belum berbaiat kepada mereka. Jadi harus membaca syahadat ulang. Gara-gara apa ajaran seperti ini muncul? Karena ambisi politiknya Kartosuwiryo sebagai penanda tangan Sumpah Pemuda, merasa dia ini pahlawan juga, merasa pejuang juga, tapi kemudian oleh Presiden Soekarno tidak diakomodasi segala keinginannya, lalu dia memproklamirkan NII di Tasikmalaya. Semua berawal dari ambisi-ambisi politik. Saya sudah katakan tadi, pembunuhan Sayyidina Utsman ibnu Affan itu dilakukan oleh orang-orang pendukungnya Muhammad bin Abu Bakar yang kecewa karena Muhammad bin Abu Bakar gagal dilantik menjadi gubernur Mesir. Semua berawal dari politik. Berbagai kekacauan di dalam agama ini. Silahkan berpolitik Pak, tapi jangan menggunakan agama sebagai kendaraan-kendaraan politik. Biasanya namanya Islah Bahrawi, setelah nyalek kemudian ditambahin Haji Islah Bahrawi. Tadinya biasa-biasa aja seperti ini, tiba-tiba nanti bikin baliho pakai sorban, pakai peci putih. Ini adalah bagian dari politisasi agama yang kelas ringan Pak. Kalau yang kelas berat akhirnya apa? Menitipkan namanya di khotib-khotib di mimbar Jumat. Dan kemudian ada partai yang baru netes juga, mengatakan bahwa masjid harus menjadi ladang jihad politik. Masya Allah.
Nabi dulu memang berpolitik di masjid. Ini bedanya. Terakhir saya ingin sampaikan, Nabi Muhammad dulu juga menggunakan masjid sebagai ajang politik. Apa polanya? Nabi Muhammad mengajak jamaah di masjid itu untuk menghadapi musuh bersama yang bernama kafir Quraisy. Musuh kalian, musuh saya, mari kita perangi. Namanya kafir Quraisy. Ini Nabi dulu di dalam masjid seperti itu. Sama seperti para ulama dulu ketika melawan penjajahan Belanda, menggunakan masjid juga. Musuh kalian, musuh saya, mari kita hadapi bersama. Siapa? Penjajah Belanda. Hari ini Pak, musuh kalian, kalian harus menghadapi musuh saya. Ini bedanya. Padahal mereka belum tentu, musuh saya itu belum tentu musuhnya mereka, tapi diajak semua ini untuk menghadapi musuh saya. Nah, ini bedanya Pak. Ini politisasi agama di masjid. Saya sering mendapat pertanyaan begitu. Nabi kan dulu berpolitik di masjid. Ya ini jawabannya. Hari ini kalian mengatakan bahwa capres saya ini, ayo pilih capres saya. Ini kan sama mengajak orang untuk sama berkomplot untuk menjadi bagian dari dirinya sendiri. Bukan musuh bersama. Kalau common enemy, oke Pak. Makanya kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, An-Nahl ayat 90 kemudian digariskan setiap khotib membaca khutbah Jumat itu harus dibacakan pada bagian akhir. Karena apa? Supaya tidak terjadi politisasi agama seperti ini. Nabi dulu Nabi Muhammad dalam berbagai sejarahnya mengungkap strategi perang juga di masjid. Dalam rangka apa? Menghadapi serbuan kafir Quraisy. Nah, ini yang terakhir saya ceritakan, saya lupa sebenarnya. Konsep bela negara Pak. Konsep bela negara ini apakah kemudian ini produk hari ini? Bukan Pak. Ini ditulis tuntas oleh salah seorang pemikir Islam abad ke-12. Namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Nama kitabnya Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Pemikiran Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari ini kemudian yang menjadi konsep dasar dari filsafat bela negara dari Jürgen Habermas yang bernama Verfassungspatriotismus. Dulu ada salah satu pejuang perang Uhud yang bukan orang Islam. Ini dicatat dalam banyak kitab sejarah. Namanya Mukhairiq Bani Ta'labah. Ini orang Yahudi Pak. Perang Uhud itu hari Sabtu. Orang Yahudi itu kalau hari Sabtu nggak boleh keluar rumah. Sampai kemudian ketika Mukhairiq mau keluar rumahnya untuk ikut berperang bersama Nabi, istrinya negor, Mukhairiq kamu mau ngapain? Ini hari Sabtu. Orang Yahudi itu kalau hari Sabtu nggak boleh keluar rumah Pak, nyalain lampu aja nggak boleh. Jalan kaki tidak boleh melebihi 20 km. Tapi Mukhairiq memaksa kepada istrinya, nggak bisa, saya harus ikut berperang kepada Nabi, bersama Nabi. Karena di bawah kepemimpinan Nabi lah kita semua ini hidup dalam kebersamaan dan damai. Dia melawan keimanannya sendiri Pak, untuk berjuang bersama Nabi. Lalu kemudian dia berangkat, tapi sebelum berangkat dia meminta kepada istrinya, ambilkan saya secari kertas. Lalu dia membuat surat wasiat, kalau dia mati di medan pertempuran, 3 kebun akan diberikan, diwariskan kepada Nabi Muhammad. 2 kebun kurma dan 1 kebun anggur. Ini dalam kitab-kitab tarikh dijelaskan. Lalu dia berangkat berperang, meninggal Pak. Gugur dia. Sahabat bingung, ya Rasulullah, ini mau dimakamkan seperti apa ini? Padahal dia seorang syuhada, tapi agamanya bukan Islam. Mau dimakamkan seperti apa ini? Lalu Rasulullah menjawab, kamu nggak usah bingung, serahkan kepada keluarganya, biarlah keluarganya yang memakamkan Mukhairiq sesuai dengan keyakinannya. Urusan dia nanti masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Ini Pak. Lalu keluarlah hadis yang terkenal, Mukhairiq sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini contohnya apa? Bahwa perang-perang yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ini bukan perang agama, ini perang membela tanah air. Makanya dalil ini yang dipakai oleh saya untuk melawan Felix Yao yang mengatakan bela tanah air tidak ada dalilnya dalam Islam. Ini dalilnya. Kalau perang ini perang agama Pak, Nabi tidak akan melibatkan orang Kristen dan orang Yahudi dalam perang-perangnya. Ini perang membela tanah air. Ini bukan perang keimanan.
Yang dihadapi ini adalah agresor yang ingin merebut Madinah. Ini dalilnya. Dan itu juga yang menjadikan dalil saya bahwa perang Israel dan Palestina ini bukan perang agama, ini perang politik. Selama berabad-abad ya terjadi begitu aja. Nanti kepemimpinan di Palestina juga selalu begitu, berubah begitu, ya tetap aja perangnya terus berlanjut. Ini warisan politik selama ribuan tahun. Makanya kemudian hanya kelompok Hizbut Tahrir yang berhasil membohongi kita bahwa perangnya antara Palestina dan Israel ini adalah perang agama. Kalau ini perang agama, Pak, orang-orang Islam di Arab nggak akan diem. Ini perang politik, termasuk perang salib yang katanya perang agama itu. Mari kita baca semua kitab sejarah. Ini perangnya Eropa dan perangnya orang Arab, Pak. Mengapa saya berani mengatakan perang salib itu bukan perang agama? Apakah kemudian orang Arab yang dikalahkan oleh pasukan-pasukan Sarleman itu kemudian dikristenkan paksa? Enggak, tetap Islam mereka. Ini perang hegemoni politik. Orang Eropa ingin menguasai tanah Arab untuk supaya melempangkan jalannya untuk penaklukan ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis, yang saat itu dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Mari kita baca kitab sejarah. Mau versi Islam, mau versinya Simon Sebag Montefiore yang orang Yahudi. Nah, ini yang harus kita pahami, Pak. Kemudian sejarah-sejarah itu berusaha dibengkokkan seolah-olah perangnya Israel dan Palestina ini perang agama antara orang Islam dan orang Yahudi. Enggak, tentara Israel itu juga ada orang yang Islam, Pak. Dan di Palestina juga bukan semuanya orang Islam, ada orang Kristen juga, ada orang Druze, ada orang Maronit. Ini perang politik. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Terima kasih.